Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, pada kesempatan ini pada kelompok kalian akan mempresentasikan tugas akhir pada bab 5 mengenai jaringan komputer. Waktu dan tempat saya persilahkan, share screen sudah saya buka, silakan. Ya Pak, sebelumnya selamat sore Pak Robi dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi tentang topologi jaringan. Berikut PowerPoint yang akan dipresentasikan. Di sini kelompok 2 terdiri dari Alsara Jalan Putra, Alia Widiani, Andika Gem Putra, dan Andi Ferdian Putra, di mana masing-masing tersebut merupakan taruna muda asal dari Teknik Listrik Bandara 22 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Untuk materi pertama bisa dijelaskan ke taruna muda Alia Widiani. Tempat dan waktunya dipersilakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai topologi point to point atau topologi titik ke titik. Next. Nah, di sini topologi titik ke titik itu adalah topologi yang paling sederhana, yang menghubungkan dua node secara langsung bersama dengan tautan umum. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel yang menghubungkan antar komputer untuk proses pertukaran data. Tetapi opsi lain seperti tautan, satelit ataupun gelombang mikronya juga gelombang mikro juga dimungkinkan. Nah, jaringan kerja titik ke titik ini merupakan jaringan yang paling sederhana, tetapi dapat digunakan secara luas. Begitu sederhananya jaringan ini, sehingga seringkali tidak dianggap sebagai suatu jaringan, tetapi hanya merupakan komunikasi biasa. Next. Slide-nya belum muncul ya, slide-nya belum muncul berikutnya. Mohon izin Pak, apa slide-nya hilang Pak? Slide-nya untuk yang berikutnya belum muncul, coba dimunculkan. Siap, sudah muncul ini Pak. Itu topologi point to point, kelebihan topologi point to point, kekurangan contoh, betul? Betul. Oh ya, lanjut. Apakah lanjut? Lanjutkan. Nah, di sini kelebihan topologi point to point itu yang pertama, bandwidth tertinggi, dikarenakan hanya ada dua node yang memiliki seluruh bandwidth serta sebuah tautan. Yang kedua, sangat cepat dan stabil dibandingkan dengan jaringan yang lainnya, karena hanya dapat mengakses dua node. Yang ketiga, konektivitas sangat sederhana. Yang keempat, mudah ditangani dan dirawat. Yang kelima, node dapat diganti dalam beberapa detik. Untuk kekurangan topologi point to point ini, satu, topologi ini hanya digunakan untuk area kecil, di mana node berdekatan. Yang kedua, seluruh
seluruh jaringan ini bergantung pada tautan umum. Maka jika satu tautan rusak, maka seluruh jaringan juga akan mati. Yang ketiga, ada kelemahan utama lainnya dari topologi ini, yaitu hanya ada 2 node. Jika salah satu node berhenti bekerja dan tidak dapat ditransfer melalui jaringan, misalnya jika ada 2 PC dalam jaringan dan salah satunya rusak, Anda tidak dapat mentransfer data atau menerima informasi dari PC yang rusak. Untuk contoh penggunaannya ini, salah satu contoh umum dari topologi point-to-point yang sering kita jumpai adalah pada PC yang terhubung ke printer, ataupun juga saat melakukan sharing antar laptop menggunakan kabelan cross. Next. Nah, di sini topologi bintang atau topologi star. Next. Nah, topologi sesuai dengan namanya, susunan pada topologi star ini sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node atau inti tengah yang disambungkan ke node lainnya. Dalam praktiknya, topologi ini memerlukan alat bantu tambahan untuk dapat menghubungkan setiap komputer. Alat bantu ini sendiri umumnya menggunakan hub atau switcher. Topologi star ini juga cukup mudah dikembangkan dengan sistem keamanan data yang tinggi dan cukup handal dibandingkan topologi jenis lainnya. Hanya saja jika lalu lintas pertukaran data tinggi, maka jaringan dapat melambat karena jaringan tergantung pada terminal pusat. Next. Untuk karakteristik topologi bintang ini, setiap node berkomunikasi secara langsung dengan central node. Maka traffic data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. Yang kedua, mudah dikembangkan. Karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke central node. Yang ketiga, jika terjadi kerusakan pada salah satu node, maka hanya pada node tersebut yang terganggu tanpa mengganggu jaringan lainnya. Yang keempat, dapat digunakan kabel lower karena hanya menghandle satu traffic node dan biasanya menggunakan kabel UTP. Yang selanjutnya, bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator atau hub kemudian di broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, maka kinerja jaringan akan semakin menurun. Fungsi dari topologi bintang atau star ini yaitu PC yang terhubung ke printer dan sharing antar laptop menggunakan kabel LAN cross. Next. Cara kerja topologi bintang yaitu 1. Sebuah hub yang sudah terkoneksi dengan server penyedia paket data sudah harus siap untuk dijalankan. Untuk dijadikan pusat dari jaringan komputer. Yang kedua, pasang kabel-kabel ke dalam port atau pada switch ataupun hub yang digunakan sebagai sentral utama. Yang ketiga, sambungkan kabel-kabel tersebut ke dalam komputer yang difungsikan sebagai silent ataupun user. Yang keempat, setiap user atau silent akan memperoleh data yang sama seperti apa yang dimiliki oleh server sebagai sentral dan juga sumber paket data. Next. Kelebihan dari topologi star yaitu 1. Penambahan dan pengurangan station dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua,
sebentar. Penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Yang kedua, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan dari topologi star ini. Yang ketiga, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat berakomodasi tipe kabel yang berbeda. Yang keempat, kemudahan deteksi dan isolasi kerusakan atau kesalahan pengelolaan jaringan. Untuk kekurangan topologi star ini, yaitu satu, jaringannya tergantung pada terminal pusat. Maka, jika salah satu jaringan mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak kabel, karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi lebih banyak membutuhkan kabel daripada topologi jaringan yang lainnya. Yang ketiga, jumlah terminalnya terbatas, karena tergantung dari port yang ada pada hub. Yang keempat, lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan ini bekerja lebih lambat. Yang kelima, peran hub itu sangat sensitif. Yang keenam, hub atau switch jadi elemen kritis karena kontrol pusat. Next. Yang ketiga ini, topologi cincin atau ring. Topologi cincin atau ring ini adalah topologi jaringan yang berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar seperti bentuk cincin. Pada topologi cincin ini, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya, masing-masing perangkat akan saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini tuh dibantu oleh token. Next. Untuk karakteristik topologi cincin ini, node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Yang kedua, sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Yang ketiga, paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah ke kiri maupun ke kanan, sehingga collision dapat dihindarkan. Collision itu semacam gangguan. Yang keempat, problem yang dihadapi sama dengan topologi bus. Yang kelima, tipe kabel yang digunakan biasanya itu kabel UTP atau patch kabel IBM tipe 6. Next. Untuk kelebihan topologi ring itu, yang pertama, data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan. Yang kedua itu, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri maupun dari kanan, dari server. Dan karena data dapat bergerak ke kiri dan ke kanan. Yang keempat, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Untuk kekurangan topologi ring itu, yang pertama, apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang kedua, menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Yang ketiga, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Yang keempat, kecepatan aliran data tergantung dari banyaknya jumlah node yang ada di dalam lingkaran. Yang terakhir itu, sinyal semakin lemah jika node yang dituju jaraknya cukup jauh. Next. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan lagi ke Andika Hakim. Untuk materi selanjutnya mengenai topologi jaringan pohon tree dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Andi Ferdian Mukhtar. Kepada Andi Ferdian Mukhtar dipersilakan. Baik, yang keempat ada topologi jaringan pohon atau topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon ini merupakan sebuah gabungan
antara topologi bus dan juga topologi star. Karena sistem penghubung yang terdapat pada topologi tree ini bertingkat, seperti sistem penghubung yang dimiliki oleh topologi star, sistem penghubung yang bertingkat tersebut akan digabungkan ke dalam satu topologi bus, di mana pada topologi bus ini mempunyai peran sebagai backbone atau tulang punggung. Next. Karakteristik dari topologi tree atau topologi pohon ini. Topologi tree atau topologi pohon ini mempunyai karakteristik dari kombinasi dua topologi di dalamnya, yaitu topologi star dan topologi bus. Karena memang topologi tree ini merupakan sebuah hasil kombinasi, maka sudahlah dapat dipastikan bahwa karakteristik di dalamnya mempunyai kemiripan dengan karakteristik yang dimiliki oleh topologi star dan topologi bus. Karakteristik yang dimiliki topologi pohon diantaranya yang pertama, antar kelompok melakukan komunikasi yang dilakukan melalui sebuah hub. Lalu yang kedua, pusat data dan kendali jaringan berada diatasi oleh hub pusat. Lalu yang ketiga, di dalam kelompok jaringan yang membentuk sebagai topologi star akan menyebabkan adanya pengelompokan atau klasifikasi pada tiap tingkatan. Lalu yang keempat, kabel utama yang berperan sebagai backbone atau tulang punggung yang berfungsi sebagai penghubung jaringan. Next. Kelebihan dari topologi pohon ini, yang pertama mudah mengembangkan menjadi jaringan luas, lalu mudahnya mendeteksi kerusakan atau kesalahan, lalu manajemen data yang baik. Kekurangan dari topologi tree itu yaitu yang pertama kinerja yang lambat, hub menjadi peran penting, menggunakan biaya yang banyak karena menggunakan banyak kabel dan hub. Yang keempat, jika komputer ada mengalami masalah, maka komputer yang di bawahnya juga mengalami masalah. Dua bagian hub yang terdapat pada topologi tree. Di dalam topologi tree ini ada dua atau lebih hub yang penggunaannya bertujuan untuk membuat hubungan di dalam sebuah jaringan. Di antaranya ada active hub dan passive hub. Active hub ini tidak hanya berfungsi sebagai penerus sinyal data yang dikirimkan dari suatu perangkat komputer menuju perangkat komputer lainnya, akan tetapi juga mempunyai fungsi penting lainnya, yakni sebagai repeater. Pada passive hub akan berperan sebagai penerus pengiriman sinyal data yang akan dituju dari satu komputer menuju komputer lainnya. Selain tadi active hub dan passive hub, ada juga hub yang terpasang pada topologi tree ini, yaitu central hub yang selalu berperan sebagai active hub dan juga secondary hub yang mempunyai peran sebagai passive hub. Next. Yang kelima ada bus network konfigurasi atau topologi bus. Topologi bus ini yaitu jenis topologi jaringan di komputer yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya atau memakai kabel pusat sebagai tempat yang mana seluruh klien dan server terhubung. Topologi bus juga adalah jenis topologi yang memakai kabel tunggal sebagai media transfer data, yang mana semua klien yang memakai topologi ini akan saling terhubung ke server. Pemakaian topologi di jaringan komputer dimanfaatkan untuk mempermudah sambungan antara klien dan server yang berada dalam suatu jaringan, agar lebih mudah ketika berbagi data. Fungsi dari topologi bus ini adalah serupa dengan fungsi topologi jaringan lain, yakni menyambungkan dua atau lebih komputer supaya bisa berkomunikasi untuk saling menukar data. Next.
Ciri-ciri dari topologi bus yang pertama merupakan teknologi lama yang disambungkan dengan satu kabel dalam satu baris. Lalu tidak memerlukan peralatan aktif untuk menyambungkan terminal atau komputer. Yang ketiga, setiap komputer tidak tersambung dengan komputer lain secara langsung, tetapi tersambung dengan kabel tunggal yang merupakan media transmisinya. Lalu yang keempat, kabel tunggal utama terpasang terminator. Lalu selanjutnya ujung kabel utama terpasang terminator. Ujung kabel dipasang konektor 50 ohm. Lalu apabila kabel terputus maka jaringan lain tidak bisa berkomunikasi. Selanjutnya sulit mengidentifikasi masalah yang muncul. Selanjutnya dukungan teknologi sudah tidak ada. Next. Karakteristik topologi bus. Yang pertama, proses instalasi jaringan bisa dilaksanakan dengan ringan. Lalu, adanya kabel utama yang fungsinya sebagai pusat lalu lintas data. Lalu, setiap node akan disambungkan secara serial dan ujung kabel utama akan dipasang terminator untuk menutupnya. Biaya yang digunakan untuk membangun topologi bus ini lebih murah. Lalu, paket data yang terkirim akan sering mengalami persimpangan dalam satu kabel. Lalu, membutuhkan konektor BNC di konektor di setiap kartu jaringan. Lalu, sering kali terjadi kepadatan lalu lintas data di kabel utama. Lalu yang terakhir, jika terjadi kerusakan di salah satu node, maka jaringan akan down atau lemah. Next. Kelebihan dari topologi bus. Yang pertama, irit kabel karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya sehingga terpusat. Yang kedua, instalasi tergolong cukup mudah karena layout yang cukup simpel. Lalu yang ketiga, mudah untuk dikembangkan karena jika akan menambah klien maupun server, tidak akan mengganggu komputer lain. Yang keempat, kecepatan pengiriman data yang tinggi. Lalu yang kelima ada irit biaya karena irit kabel. Kekurangan topologi bus. Yang pertama, jika terjadi kesalahan dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. Yang kedua, sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. Yang ketiga, karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, maka lalu lintas data cukup padat. Lalu yang keempat, jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan pun akan mengalami gangguan. Yang kelima, dibutuhkannya repeater untuk memperkuat sinyal jika jaraknya jauh. Yang keenam, sering terjadi tabrakan data. Next. Local Area Network atau LAN. LAN atau jaringan komputer lokal adalah sebuah jaringan komputer yang terbatas, hanya pada sebuah wilayah kecil saja. LAN ini hanya terbatas pada suatu wilayah atau kompleks saja. Teknologi LAN ini kita dapat saling berbagi data yang telah kita simpan dalam folder sharing. Selain itu juga kita dapat menggunakan satu printer secara bersama-sama dalam satu jaringan komputer lokal ini. Pada umumnya LAN ini menggunakan teknologi IEEE 802,3 Ethernet dengan kecepatan transfer data hingga 1000 megabit per second yang disambungkan dengan perantara switch atau router. Next. Komponen topologi Local Area Network atau LAN. Yang pertama ada node. Node adalah titik yang dapat menghasilkan input data atau menerima data tersebut, atau juga keduanya. Node-node berupa komputer yang saling terhubung. Lalu yang kedua ada link. Link adalah jalur transmisi data atau informasi antar node. Link ini berupa hubungan antara node yang satu dengan node yang lainnya dalam sebuah jaringan. Namun jika jaringan tersebut terpusat, maka akan ada istilahnya server
dan juga workstation. Server adalah sebuah komputer yang berfungsi untuk mengendalikan jaringan. Dari komputer server ini kita dapat mengendalikan, mengirim data dan menerima data dari komputer-komputer workstation. Jika LAN ini terhubung dengan sebuah modem, maka di server ini akan bisa mengatur bandwidth yang digunakan oleh masing-masing komputer workstation saat mengakses internet. Lalu workstation. Workstation ini adalah sebuah sistem komputer yang terhubung dengan server. Workstation ini biasanya berupa sejumlah komputer yang saling terhubung atau juga bisa berbentuk sebuah komputer besar seperti sistem mini komputer. Next. Keuntungan dan kerugian dari local area network. Yang pertama, pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, dapat melakukan kontrol jaringan. Yang ketiga, proses backup data lebih mudah. Yang keempat, kerja lebih efektif. Yang kelima, dengan adanya fasilitas sharing, maka terjadi efisiensi waktu dan biaya. Lalu kerugiannya atau kekurangan dari LAN ini, yang pertama, jika ada satu komputer terkena virus, maka berpotensi menginfeksi komputer lain dalam jaringan. Lalu yang kedua, berpotensi munculnya pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Next. Peralatan dan perangkat LAN. Pertama itu ada kabel UTP atau Unshielded Twisted Pairs. Kabel UTP adalah kabel yang khusus digunakan untuk transmisi data atau mentransfer dan menerima data. Disebut unshielded karena kabel ini tidak dilengkapi pelindung sehingga rentan terhadap interferensi elektromagnetik. Kabel ini terdiri dari 4 pasang kabel yang saling terpilin atau saling berlilitan. 4 kabel ini mempunyai warna yang berbeda-beda, yaitu biru dan biru putih, orange dan orange putih, hijau dan hijau putih, lalu coklat dan coklat putih. Next. Konektor RJ45 adalah konektor kabel Ethernet yang biasa digunakan dalam topologi jaringan LAN maupun tipe jaringan komputer lainnya. Konektor ini memiliki 8 pin yang digunakan untuk menghubungkan kabel ke PC atau hub. Lalu ada tang crimping. Tang crimping ini adalah sejenis tang yang khusus digunakan untuk memasang konektor RJ45 dengan kabel UTP, sehingga konektor yang terpasang pada kabel UTP tidak terlepas. Lalu ada kartu jaringan atau LAN card, adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai penghubung antar komputer dan jaringan. Kartu ini terkadang juga disebut NIC atau Network Interface Card. Biasanya alat ini ditancapkan ke dalam sebuah slot pada motherboard. Dari kartu ini nantinya akan dibuat penomoran IP lokal dalam jaringan LAN. Lanjut. Switch atau hub adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyatukan komputer klien atau workstation menjadi jaringan yang selanjutnya akan dihubungkan menuju komputer server. Switch dan hub ini memiliki fungsi yaitu untuk membentuk suatu jaringan komputer. Lalu yang terakhir ada kabel tester, adalah alat yang digunakan untuk mengecek apakah kabel UTP yang dipasang ke konektor RJ45 ini sudah terpasang dengan benar atau belum. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alsyar Atalaputra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah menghubungkan 2 atau lebih komputer yang terpisah, tetapi berada di kota yang sama atau berbeda. Ini mencakup area geografis yang luas dan dapat berfungsi sebagai ISP atau penyedia layanan internet. MAN dirancang untuk pelanggan yang membutuhkan konektivitas berkecepatan tinggi. Kecepatan MAN berkisar dalam hal Mbps. Sulit untuk merancang dan memelihara jaringan area metropolitan. Toleransi
kesalahan dari MAN lebih sedikit daripada LAN, dan juga ada lebih banyak kemacetan di jaringan. Kecepatan transfer data dan penundaan propagasi dari MAN adalah moderat. Perangkat yang digunakan untuk transmisi data melalui MAN adalah modem dan kawat atau kabel. Contoh MAN adalah bagian dari jaringan perusahaan telepon yang dapat menyediakan saluran DSL berkecepatan tinggi kepada pelanggan atau jaringan TV kabel di kota. Yang selanjutnya adalah WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas, meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara. WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain melalui saluran telepon dan gelombang radio, dan mungkin terbatas pada perusahaan atau korporasi atau organisasi, atau dapat diakses oleh publik. Teknologi ini mempunyai kecepatan tinggi dan relatif mahal. Ada dua jenis WAN. Yang pertama switch WAN dan point-to-point WAN. WAN sulit untuk dirancang dan dirawat, mirip dengan MAN. Toleransi kesalahan WAN lebih sedikit dan ada lebih banyak kemacetan di jaringan. Karena transmisi jarak jauh, kebisingan dan kesalahan cenderung terjadi pada WAN. Kecepatan data WAN lambat, yakni sekitar kecepatan LAN ke-10, karena ini melibatkan peningkatan jarak dan peningkatan jumlah server dan terminal, dan lain-lain. Kecepatan WAN berkisar dari beberapa kilobit per detik atau kbps hingga megabit per detik atau mbps. Penundaan propagasi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi di sini. Perangkat yang digunakan untuk transmisi data melalui WAN adalah kabel optik, gelombang mikro, dan satelit. Contoh dari switch WAN adalah jaringan mode transfer asinkron atau ATM, dan point-to-point WAN adalah saluran dial-up yang menghubungkan komputer ke rumah internet. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Andika Hakim Putra. Untuk presentasi kelompok 2 telah selesai, namun ada tambahan mengenai video tutorial yang kami ambil dari sebuah YouTube. Saya stop share screen dahulu. Video tutorial ini saya ambil dari akun channel Pusat Cara-Cara dengan judul Cara Setting Jaringan LAN atau Lokal. Nah, di sini video tutorial yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana cara kita men-setting beberapa komputer menjadi satu jaringan yang disebut dengan LAN, yang telah dijelaskan oleh Taruna Muda Andi Ferdian Mukhtar. Berikut video tutorial yang akan diputar. Kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Siap izin Pak, apakah suaranya sudah masuk Pak? Atau tidak usah Pak suara? Video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara setting jaringan LAN atau jaringan lokal. Nah, jaringan LAN yang saya maksudkan di sini adalah jaringan LAN yang menggunakan. Nah, pada video ini si pembuat video ini menggabungkan beberapa komputer, di mana terlihat komputer pada di video ini terdapat 3 komputer. Nah, nanti setting 3 komputer ini nanti kita setting ke dalam sebuah jaringan LAN, di mana terdapat satu server nantinya. Komputer, silakan berapa banyak pun komputer yang teman-teman punya, silakan disiapkan. Kemudian yang kedua adalah switch atau hub. Ini saya gunakan switch atau hub yang peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk membuat jaringan LAN itu sendiri yang telah dijelaskan Adi Ferdian Mukhtar tadi. Ada switch tadi, kemudian ada banyak komputer yang akan kita gunakan, kemudian ada Ethernet card, dan kemudian ada kabel UTP yang nantinya buat disambungkan. Nah, ini kabel UTP yang buat menyambungkan komputer dengan switch tadi, sehingga nanti bisa terhubung atau terkonek ke server.
Nah, switch ini sendiri merupakan fungsinya bisa dianalogikan sebagai sebuah jembatan antara server dan klien. Dengan sambungan Stripe. Tahapannya yang pertama adalah kita rancang dulu atau kita rencanakan dulu seperti apa topologi yang akan kita Nah, gunakan. perancangan kali ini, seperti ini. bisa dilihat ini merupakan IP address yang akan digunakan. Nah, ini PC pertama, kemudian ini ada PC kedua, dan ini ada PC ketiga. Di mana penomoran ini bisa dilihat atau dibuka melalui komputer yang akan kita gunakan. Melalui kalau ada caranya itu kontrol panel, kemudian kita pilih ke lokal jaringan. Dulu seperti nanti apa topologi yang bisa akan kita lihat Jadi IP penyambungannya address nanti kita di masing-masing komputer kita. Nah, untuk penomoran ini apabila kita ingin menyambungkan ke dalam sebuah jaringan, suatu jaringan LAN, nomor 192.168, 6 angka di depan ini harus 192.168.1. Nah, ini tuh harus sama nomornya dengan ketiga PC ini. Jadi tidak boleh berbeda. Namun yang membedakan antara PC 1, PC 2 dan PC 3 yaitu angka belakang, angka terakhir nantinya. Semisal PC 1 ini 1.2, kemudian PC 2 nanti 1.3 dan PC 4 1.4 dan seterusnya. Sesuai dengan jumlah komputer yang akan kita gunakan nantinya. Kita akan buat seperti ini. PC 1, komputer 1, IP-nya adalah subnet mask 255.255. Nah, subnet mask ini itu merupakan seperti switch-nya tadi. 255. Nah, untuk penjelasan mengenai CDR, saya sudah pernah membuatkan tutorialnya. Silakan teman-teman bisa lihat. 3, PC 3, 192.168.1.4. Kalau teman-teman punya PC lebih dari 3, maka tinggal teman-teman ganti saja oktet keempat ini kan 4. Langsung saja ke penyambungan dari kabelnya. Langkah pertama, jadi kita sambungkan kabel-kabelnya. Kita sambungkan dulu kabelnya kita ke menyambungkan komputer terlebih pertama. dahulu kabel UTP-nya. Ke port ini ya. Itu merupakan konektor Nah, ini portnya. RJ45 tadi. Oke, udah. Ujung satu lagi kita tancapkan ke salah satu port yang ada pada hub atau switch. Terserah mau di port berapa saja yang nyala ya. Berikutnya komputer satu lagi. Komputer pertama kita beri IP address ini 192.168.1.2. Cara memberikan IP address seperti ini ya. Klik tombol start. Di sini dijelaskan bagaimana cara Kemudian ketikkan kontrol panel. Nah, kita masuk ke kontrol panel. Ini view by-nya, view by kategori. Kita masuk ke network and internet. Kemudian network and sharing center. Kemudian masuk ke change adapter setting. Kemudian ini ada wifi control yang ini. Klik kanan lalu properties. Lalu ada IP address automatic. Ada tersambung dengan modem atau router. Jadi biasanya di modem atau router apabila dalam sebuah jaringan LAN ada beberapa yang menggunakan satu jaringan lagi atau menyambungkannya dengan WiFi, ada juga yang tanpa menyambungkan WiFi. Nah, di contoh kali ini si pembuat video ini tanpa menggunakan jaringan WiFi. DHCP server sehingga komputer ini bisa mendapatkan IP. Lalu kita ketikkan IP address-nya 192.168.1./C 255.255.255.0. Nah, untuk default gateway kita isi dengan alamat modem atau router. Tapi di sini karena saya tidak tersambung dengan modem atau router, jadi saya kosongkan. Lalu DNS server juga saya kosongkan. Ini bisa kita isi dengan alamat modem atau router juga. Nah, seperti yang diingat sebelumnya bahwa DNS server ini tuh merupakan sebuah protokol di mana DNS server sendiri dianalogikan sebagai sebuah buku telepon. Nanti DNS yang paling gampang yang biasa kita jumpai itu adalah DNS dari Google, di mana Google sendiri DNS-nya 8.8.8 yang bisa dicoba, atau kita bisa mencobanya lewat
Gitu ya. Ini saya komen hapus lagi. dalam Jadi sebuah saya hanya komputer akan mengisi IP address dan dicari subnet mask. dengan cara Penjelasan mengenai IP address, tersebut. subnet mask, default gateway dan yang lain insya Allah akan saya bahas pada video. Oke. Ini lalu close. Kita masuk ke komputer kedua, klik start lagi. Langkahnya sama seperti lalu tadi kontrol dengan panel, komputer pertama. lalu masuk lagi ke network 1.3. Nah, di sini Subnet dibedakan masknya antara tadi 1.2 otomatis. dan komputer Oke. kedua dengan akhiran angka 3. Oke, close. Selesai komputer yang kedua, komputer yang ketiga. Klik di use the following. Masukkan IP address-nya 192.168.1.4. Sekarang kita tinggal lakukan Nah, di pengecekan. sini Cara pengecekan mengeceknya cukup lakukan apabila ping. komputer Kita coba dari kita sini ya. sudah saling Start. terhubung atau tidak. Ketikkan CMD. Nah, di sini Lalu enter. di Lalu kita ketik perintah ping, kemudian spasi IP address yang komputer kedua 192.168.1.3 ya. Nah, karena komputer kedua ada masalah Di pada sini firewall, jadi tidak connect. apabila connect biasanya Ini saya stop, Ctrl ada C saja. tulisan Sekarang kita cek ke bit per komputer second. ketiga, ping 192.168.1.4. Enter. Nah, ini connect. Kalau ada reply from dan seterusnya sampai TTL sekian berarti sudah connect. berikut Jadi komputer tandanya satu, bahwa komputer sudah bisa tersebut terkoneksi ke saling komputer terkoneksi. tiga. Komputer juga sebetulnya udah. Kita cek dari komputer 2. Start 192.168.1.2 ya, IP komputer pertama. Connect. Lalu kita cek ke IP komputer ketiga 1.4. Connect juga. Oke, udah selesai. Nah, Ketiga ya. dari Ke Windows Explorer. jaringan LAN ini kita dapat Lalu berbagi ketik saja di sini, /2 kali. file antar Kemudian alamat PC. atau IP address Nah, komputer Berikut adalah bagaimana cara kita ketiga ya. melihat 192. file yang dikirim oleh PC-PC Nah, tadi 192.168.1.4. tadi ke sebuah Enter. komputer. Nah, ini adalah Jadi kita bisa folder melihat atau, hasil drive yang file yang pada dikirim komputer tadi. ketiga. Coba saya lihat ini. Namun Nah, di kelemahannya drive tadi pada komputer apabila ada Ada sebuah data-datanya. virus di salah Kita satu coba komputer tersebut cek. terkena virus, bisa rentan akan Komputer 3 virus yang tertular di drive A ya. atau Drive A. terkena virus Backup laptopnya. dari C, data OVO dan seterusnya ya. Nah, ini kita lihat dari komputer kedua, sama kan ya. Kita punya satu, tidak perlu kita cabut pasang kabel USB printernya. Sekian dari tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian dari presentasi kelompok 2. Apabila ada kesalahan, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, excellent. Ya Pak, izin. Ya. Jadi presentasi kalian awal membosankan. Tetapi tutorialnya yang kalian padukan dengan informasi yang kalian bawa membuat saya memahami apa yang kalian kerjakan. Seperti itu. Nah, seperti yang saya pernah sampaikan sebelum-sebelumnya, asistensi nggak cuma sekali, kalian udah berulang kali. Lengkapi dengan gambar untuk memudahkan penalaran gambar terkait yang kalian bikin. Tadi tulisannya banyak, gambarnya sedikit, tapi tadi mau saya permasalahkan. Tetapi begitu melihat tutorialnya, dari manapun sumber itu, tapi kalian membawakan itu tadi, mereferensi ke apa yang kalian berikan, sehingga kesalahan yang tadi kalian kerjakan, kurangnya gambar segala macam itu saya abaikan, karena sudah mencerminkan bahwa apa yang kalian akan kerjakan pada sistem LAN tadi udah bisa pasti berhasil, karena detail banget tadi. Ya, kita berterima kasih juga sama si pembuat video tadi, dengan tetap menghargai hak ciptanya dia. Kita sematkan nanti linknya. Kalau nanti video akhir kan di tangan saya, nanti saya akan sematkan linknya dia. Itu sangat membantu sekali. Dan itu kalian memadukan, mempertemukan informasi teori kalian dengan praktek ini tadi udah klop, udah bagus. Itu jadi
saling terkait, nggak bisa lepas kayak gitu. Informasi kalian tadi mengenai LAN sudah menjelaskan keseluruhan, ditambah tutorial tadi lebih menguatkan gitu, sehingga ya udah itu emang kok ya, tulisan-tulisan tadi lebur sudah jadi tutorialnya tadi, seperti itu ya. Nah, inilah yang saya mau, ada tutorialnya. Oh, tulisan banyak di depan, tapi ada tutorialnya. Bikin sendiri boleh, ngambil dari video orang. Kalau ngambil dari video orang, jangan lupa menghormati mereka, memberikan informasi di mana linknya supaya bisa diakses. Karena sangat manfaat sekali, kayak gitu, ya. Walaupun itu tadi kita mau bikin begitu nggak sempat waktu. Jadi video orang lengkapi dengan bahasa kita, ikut memperjelas informasi yang dia berikan. Ditambah informasinya dia juga udah bagus. Kalian tambahkan karena ini adalah tugas kalian ya. Jadi informasi tadi dijadikan referensi. Boleh di mute ya, itu di mute itu suaranya beliaunya itu kalian masuki suara kalian, nggak apa-apa, itu cuma teknis aja ya. Karena di awal kalian udah nyampaikan, ini saya ngambil dari video di internet, di YouTube, nama linknya ini bisa dilihat, udah kelihatan jelas, nggak kalian kopas, nggak kalian tutupin ya. Itu udah bagus ya. Nah, jadi kalau buat saya ini bagus banget ini ya, berbobot. Ini berbobot. Kalau kelompok sebelumnya mungkin tutorial sebagian saya anggap masih standar. Kalau ini berbobot yang ini ya. Tadinya saya anggap ini teori semua nih, mana tutorialnya ini. Ternyata di belakang itu sudah menguatkan teori di depan. Tapi ingat audiens juga. Audiensnya kalau memperhatikan dan membutuhkan informasi kalian, pasti dia akan mencermati dan mengejar. Tapi kalau dia nggak butuh informasi kalian, dia sambil lewat aja gitu ya. Nanti pada saat sidang tugas akhir di semester akhir, amatin audiensnya itu gitu. Mungkin kalian sendiri nggak ngeh dengan apa yang kalian bikin. Saya bilang tadi tuh, ini salah atau emang benar ya, waktu topologi star tadi kayak gitu. Saya tidak mencatat ya, saya juga sambil mengerjakan yang lain. Tetapi perhatian saya muncul pada koreksi diri kalian. Saya nggak abaikan itu. Gitu. Paling nanti Pak Robi nggak dengerin juga, nggak perhatiin. Dilihat saja. Ya. Kan ternyata ketangkep tuh. Ayo dibenerin dulu. Nanti kalau nggak dibenerin lupa, ya. Kebiasaan kita sementara jadi sementahun, ya. Jadi bertahun-tahun akhirnya lupa, nggak dikoreksi. Ya, kesalahan yang gitu diperbaikin. Sudah kalian perbaikin. Nah, jadi udah oke presentasinya, udah bagus. Jadi walaupun panjang waktu sampai Zoom saya kan cuma 40 menitan, jadi keputus di situ. Tapi setidaknya lebih dari 40 menit dengan kualitas yang excellent, buat saya tidak buang waktu. Yang buang waktu apa yang kita cari nggak kita temukan, kayak gitu. Nah, itu yang rasanya buang waktu karena nggak kualitas sama sekali. Tapi ya yang ini yang saya cari itu adalah tutorial kalian dan presentasi lisan kalian gitu. Kalau masalah tulisan kayak gitu ya anggaplah saya orang awam, nggak tahu. Nah, tapi kan orang awamnya mencermati kalimat demi kalimat. Bahkan itu ada kalimat yang mungkin kalau nggak salah itu ada salah, kurang T atau kurang apa, saya lupa di kalimat mana itu. Nah, itu kurang ya, misalnya periperal. Bisa kan kalau hejaannya pakai H atau enggak, peri atau PHE. Nah, itu bisa jadi kayak gitu, bisa jadi satu kesalahan ya. Nah, itu masuk dalam EYD ya, bahasa Indonesia yang disempurnakan, apa kalimat sudah sesuai atau belum. Tapi itu saya tidak begitu merisaukan masalah itu, tetapi kalimat yang memiliki arti yang kayak tadi, ini star atau point to point, star apa LAN, nah kayak gitu. Nah, dari sini kalian sudah bisa mengkombinasikan. Nah, iseng saya bertanya nih, namanya juga tugas akhir, pasti ada pertanyaan. Pertanyaan saya, pada bank itu menggunakan teknologi jaringan apa? Dari semua jaringan yang kalian kasih tahu ke saya, pada bank, mau bank apa saja. Monggo silakan. Kira-kira apa? Pada bank itu menggunakan topologi apa?
Ada LAN, MAN, WAN, ada mana-mana lagi tuh gimana? Mungkin untuk presentasi tadi ada disinggung sedikit mengenai bank, yaitu di WAN. WAN? Coba, boleh deh. Buka presentasinya yang mengenai itu. Kita bahas. Kita ada waktu sekitar 10 menit aja. Ayo. Buka presentasinya. Yang mana yang dimaksud tadi? Ya Pak, mohon izin share screen. Ya, silakan. Ini ditulis wide area network, di mana contoh dari satu switch WAN sendiri mode transfer asinkron. Ini ATM atau apa Pak? Nah, contoh dari jaringan mode transfer asinkron. Ah, kok ATM? Nah, saya kira ini bank Pak. Yang bikin siapa kok malah nanya saya? Ayo, kira-kira gimana? Gimana kira-kira? Asumsikan bahwa kalian desainernya nih, desainernya. Kita berpikir logika. Tidak usah dari sisi orang berpengalaman, tapi logika saja. Dari semua pemaparan kalian. Kalau node to node, misalkan point to point, misalnya, saya nggak bawa flash disk. Saya mau apa? Mau bagi data dengan Andika. Saya cuma bawa kabel aja. Nah, bukankah point to point yang akan saya kerjakan? Saya tinggal pasang kabel di komputer saya, masukkan ke kabelnya, kemudian saling sharing. Nah, sehingga informasi bisa diberikan. Itu baru 2 akses aja. Ya kan? Kelemahannya udah jelas. Kalau kabelnya rusak ya nggak bisa terhubung. Salah satu komputer mati ya dia stand alone. Artinya apa? Dia berdiri sendiri. Nah, sekarang ada komputer ketiga. Kita masuk bicara dalam jaringan. Ya. Komputer 3 mau berkomunikasi. Kita butuh 1 di atasnya. Switch kan? Ya, supaya bisa saling berkomunikasi. Ya enggak? Ya, artinya ada kabel yang begini tadi, yang 1 kabel tadi ada 2 pasang kabel atau 3 pasang kabel ya yang dihubungkan ke busnya tadi tuh atau switch tadi sehingga bisa berkomunikasi. Kalau 3 komputer 2 aja yang nyala, berarti 2 yang komunikasi. Seperti itu, ya. Nah, asumsikan itu untuk 1 kantor, 1 lantai. Komputer semua bisa terhubung. Nah, selanjutnya kita logika lagi. Ya. Ini sebuah bank. Bank itu ada di mana-mana. Misal kita sebut aja, contoh Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA. Dia kantornya kan nggak cuma 1, dia kantornya tersebar di mana-mana seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah, bagaimana membentuk jaringan itu? Apakah kalian harus tarik kabel, kemudian di mana switch-nya kalian letakkan untuk ke bank berikutnya dengan sama bank? Gimana? Apa yang dipakai? Apakah pakai wide area network atau pakai metropolitan area network atau local area network atau yang mana? Pertanyaan cuma di situ. Ayo pilih saja. Dan ini saya kasih Saya mohon gambar. izin menjawab, Pak. Silakan Andi. Silakan Andi jawab. Mungkin untuk 1 kantor saja bisa digunakan local area network. Lalu karena local area network ini merupakan jaringan yang hanya dalam 1 kantor saja atau wilayah kecil saja. Lalu untuk
menghubungkan antara kantor-kantor bank yang lainnya mungkin digunakan Metropolitan Area Network. Siap, cukup, Pak. Nah, apapun tuh jaringannya, kalian sudah bahas di awal seperti anak tangga yang tadinya 2 komputer menjadi contoh 3 termasuk tutorial tadi, menjadi 4, 5, 10, jadi satu ruangan, jadi satu kantor, kemudian kantor antar kantor, kemudian kantor antar kantor sampai menghubungkan dunia yang lain, maksudnya negara lain. Udah kalian bahas sebetulnya. Nah, tadi jawaban Andi benar. Satu gedung itu pakai LAN aja. Ya. Berhubung dia dihubungkan dengan kantor satu dengan kantor lainnya, masih satu region atau satu daerah. Itu boleh pakai MAN. Gitu loh. Pakai metropolitan. Hanya satu kota kok gitu loh. Nah, begitu kota satu masuk ke provinsi, masuk ke antar pulau, sudah pakai wide area, sudah bisa menggunakan teknologi satelit. Coba bayangin kalau bank itu menggunakan sistem kabel, berapa kabel yang harus ada di dalam tanah. Nah, untuk menyikapi kabel yang banyak segala macam itu menjadi masalah, maka gunakanlah satelit. Seperti itu. Ya, segala sesuatu itu disesuaikan dengan kebutuhan. Teknologi is my concept, ya. This me. Teknologi is my concept. Jadi teknologi itu konsep berpikirnya di mana? Ya, itu jadi moto saya. Jadi, teknologi untuk ini konsepnya di sini nih. Kita sesuaikan. Ya kalau cuman kita berdua, misalkan Andi sama saya nggak bawa flash disk, ya kabel aja, kita sharing file kita. Terus kemudian kita berlima, wah di kelas ya, di kelas. Kita memerlukan komunikasi karena saling nggak bawa, kita bikin sistem ring. Boleh itu. Atau sistem LAN, boleh. Kalau ring kan kelemahannya sudah tahu. Komputer satu masuk, ini keluar, situ masuk, keluar, terus membentuk seperti cincin. Putus satu, putus semua. Karena dia harus ditutup. Namanya ring itu harus tertutup, Kebuka satu ya nggak bisa. Mungkin bisa, saya nggak tahu ya. Tapi saya jarang pakai ring sih ya. Biasanya pakai LAN. Gitu. Kemudian bagaimana kita tahu komputer satu dengan komputer lain bisa berkomunikasi? Ada alamat 192, 168, 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Ya, gitu. Dalam semua kegiatan setiap akhir tahun biasanya saya itu menghubungkan 1000 komputer menggunakan LAN. Ya, metodenya STAR. Itu, sambungin semuanya. Itu satu station bagian sini misalkan putus, yang lain nggak boleh keganggu. Yang putus ini yang kita perbaikin dan selanjutnya seperti itu. Ya, nah oke. Jadi saya minta untuk kedepannya apa yang menjadi presentasi kalian, pahami, ya, nggak sekedar bikin tulisan kopas, tapi pahami sehingga nalar kalian itu yang kalian gunakan itu karena kalian seorang taruna-taruni, mahasiswa-mahasiswi, sudah bukan anak kemarin sore, kalian pasti punya wawasan yang lebih tinggi. Itulah pendidikan tinggi. Walaupun sama nih teknologinya yang dipelajari, tetapi karena kalian itu adalah pendidikan tinggi, konsep berpikirnya lebih luas. Bisa mengkaitkan satu sama lain, menganalisis seperti itu. Tidak sekedar tunai tugas selesai, tetapi pahami setiap kegiatan itu. Ini kalian sudah mulai harus berpikir ke sana. Gitu. Tapi saya yakin bisa kok. Ya, teknologi itu bisa dipelajari. Ya, tadi Andi udah menjawab. Dia mengkombinasikan. Ya, itu berdasarkan analisa dari presentasi awal sampai akhir tadi. Kita nggak usah keluar yang lain-lain. Dari presentasi itu aja kita menganalisa. Seperti itu. Nah, itu sudah benar. Ya, jadi ini untuk yang lain juga. Koreksi juga untuk saya pribadi. Ya, jika saya ada kesalahan mohon maaf. Kemudian juga kalian juga mengkoreksi diri, ya, Alia, Alasar, Andika, Andi, kita sama-sama belajar, ya. Nah, coba dikuatkan pemahaman,
seperti itu ya. Selebihnya sih udah bagus. Kalau nilai saya kasih A, nggak apa-apa. Karena apa? Udah memuat semua aspek kok. Yang saya tunggu adalah tutorial tadi, supaya kalian bisa, kemudian dari tutorial disuguhkan, kalau nggak memahami kan kelihatan. Itu kita kaitkan di depan tadi tuh. Presentasi yang sudah dibuat. Nah, seperti itu. Satu pertanyaan aja bisa membangun banyak opini. Itu nggak banyak-banyak tanya, saya cuman itu aja. Kalau yang kecil-kecil kita bisa praktekin. Nah, nanti kalau sampai di kelas atau apa, itu kan di AGL itu ada crimping, stang crimping sama kabel. Nah, itu bisa latihan bikin kabel cross atau straight ya. Seperti itu. Itu bisa latihan di sana. Bikin kabel aja. Bawa aja satu kabel ini kalian. Misalkan nggak bawa flash disk, komputer satu dengan komputer lain bisa dihubungkan. Dengan catatan, jangan ada virus. Ada virus, ya udah nyebar. Kayak gitu, ya. Itu aja. Jadi itu ini jadi oh ternyata nggak pakai flash disk, kabel aja bisa kok gitu loh. Ya selama ada Ethernet card-nya tadi, ada adapternya untuk LAN tadi. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Tapi setiap laptop ada di situ kok. Gitu loh. Nah, sekarang saya bertanya yang terakhir. Mengapa orang selalu mengatakan jangan pakai jaringan orang? Jangan pakai jaringan yang tidak dikenal atau wifi bebas. Mengapa? Bisa jawab silakan. Mengapa kita harus berhati-hati menggunakan free wifi atau wifi yang bebas? Jawab. Ya, Asar, gimana Asar? Karena jaringannya aman, kita hilangnya data, Pak, VPN data. Oke. Itu adalah wawasan umum. Saya butuh yang kerucut sekarang. Apa buktinya? Di mana letak kehilangannya? Indikatornya apa kalau kita kecolongan? Atau kayak apa? Yuk. Itu teorinya, nih, umum. Khususnya. Tadi udah dibahas. Di mana kita harus proteksi kalau kita harus pakai wifi umum? Boleh pakai wifi umum. Di mana harus kita proteksi? Ayo, tadi sudah ada loh di dalam itu, di dalam tutorial itu ada, di dalam penjelasan kalian ada. Tapi sekarang prakteknya gimana? Gimana? Putus-putus suara kamu. Mungkin di address. Gimana? Address terus? Address pasti kebaca. IP address pasti kebaca. Pasti kebaca. Tetapi di mana file kita yang akan kelihatan itu di mana? Ayo, di tutorial itu dibahas. Habis itu, pada penjelasan kalian ada dibahas. Ayo. Maka saya bilang memahami penjelasan sendiri. Di mana harus kita proteksi supaya kita tidak kecurian, kecolongan. Karena sebetulnya dia nggak bisa akses banyak. Di mana ya? Di Gateway Max-nya, Pak. Siapa izin, Pak? Gateway Max enggak. Itu cuman buat saya cuman kode, tapi setting dan pengatur. Andi, coba kamu amatin di penjelasan tadi di si tutorial tadi. Kita flashback. Di situ dia menjelaskan setting. Setting apa yang membuat komputer lain dengan komputer lain bisa berbagi file. Di mana? Alia mungkin?
Ini gimana? Nggak ketemu jawabannya ya. Padahal itu udah dibahas itu. Udah dibahas pada PowerPoint-nya, dibahas pada tutorial tadi. Di mana letaknya? Pada saat kalian masuk ke kontrol panel, setting, file sharing center. Semua folder yang kalian sharing pada saat terhubung dengan sebuah jaringan, itu yang dibuka pertama kali. Itu yang akan dibajak pertama kali, bukan lain-lainnya. Nah, melalui akses itu, melalui folder file yang sudah dibuka tadi, yang gambar folder, kemudian ada gambar terminal di bawahnya itu yang harus kalian tutup. Sehingga kalaupun ngakses, akses aja yang lain, jangan file dokumen, my dokumen atau apa yang itu berbahaya. Itu. Ya. Jadi itu yang harus diamankan. Kalau nggak tutup semua. Itu. Semua file sharing centernya ditutupin semua. Tidak usah dimunculkan. Supaya kalian tidak kesulitan. Nutup yang mana nih? Ya, tutupin aja semua. Jadi akses WiFi aja, nggak bisa mereka melihat file yang terbuka. Seperti itu. Gimana? Paham ya? Gitu. Nah, kalau hackernya bener-bener hacker nih, satu folder terbuka bisa ngebuka semua. Gitu. Bisa dimasukin. Tapi kalau orang biasa aja mungkin folder yang file sharing center tadi yang dilihat sama mereka. Seperti itu. Kalau kita terhubung dalam sebuah jaringan, pasti IP address itu masuk semua. Dah, saya rasa itu aja. Cukup. Ya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.